Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Linda. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai perpajakan. Sebelumnya, pajak merupakan salah satu elemen fundamental dalam kehidupan masyarakat dan pembangunan negara. Sebagai warga negara yang baik, kita wajib memahami dasar-dasar perpajakan agar dapat melaksanakan kewajiban dengan tepat dan bertanggung jawab. Dalam kesempatan kali ini, kita akan membahas kurang lebih ada 4 materi, yakni yang pertama ada dasar-dasar perpajakan, lalu yang kedua ada timbulnya pajak berutang, yang ketiga ada jenis-jenis pajak penghasilan, kemudian yang keempat ada pajak bumi dan bangunan. Baik, definisi pajak. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasar undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kemudian, tujuan pajak. Tujuan utama pemungutan pajak adalah untuk membiayai pengeluaran negara dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Pajak juga berperan dalam mewujudkan keadilan sosial, menciptakan stabilitas, dan mendukung pembangunan nasional. Di sini terdapat jenis-jenis pajak di Indonesia. Yang pertama, pajak pusat. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Contohnya, di sini ada pajak penghasilan atau PPH, kemudian ada PPN, dan juga ada PBB. Yang kedua, ada pajak daerah. Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah tentunya. Contohnya ada pajak kendaraan bermotor, kemudian bea balik nama kendaraan bermotor, lalu ada juga pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Kemudian yang ketiga ada pajak internasional. Pajak internasional adalah pajak yang berkaitan dengan transaksi atau kegiatan ekonomi lintas negara, seperti bea masuk dan pajak pertambahan nilai atas impor. Kemudian di sini ada subjek dan juga objek pajak. Untuk subjek pajak sendiri adalah pihak yang dikenakan kewajiban pajak, baik orang pribadi maupun badan usaha. Contohnya WPOP atau wajib pajak orang pribadi dan juga WP badan, yakni wajib pajak badan. Kemudian yang selanjutnya ada objek pajak. Objek pajak sendiri adalah segala sesuatu yang menjadi dasar pengenaan pajak, seperti penghasilan, penjualan barang dan jasa, kepemilikan harta, dan lain sebagainya. Di sini ada kewajiban wajib pajak. Yang pertama adalah mendaftarkan diri. Wajib pajak mendaftarkan diri untuk memperoleh nomor pokok wajib pajak atau NPWP sebagai identitas dalam perpajakan. Kemudian yang kedua, menghitung dan membayar pajak. Wajib pajak bertanggung jawab untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang berutang. Kemudian yang ketiga, menyampaikan laporan pajak. Wajib pajak wajib menyampaikan surat pemberitahuan atau SPT secara tepat waktu dan akurat. Kemudian yang selanjutnya, yang poin 4-nya adalah menyimpan dokumen. Wajib pajak harus menyimpan dengan baik semua dokumen perpajakan yang diperlukan. Kemudian di sini ada perhitungan pajak. Dasar pengenaan pajak sendiri adalah nilai atau harga atau sejumlah yang menjadi dasar untuk menghitung pajak yang terutang. Contohnya adalah PPH,
atau nilai jual untuk pajak bumi dan bangunan atau PBB. Kemudian tarif pajaknya, besaran persentase yang digunakan untuk menghitung jumlah pajak yang terutang. Tarif pajak bervariasi tergantung jenis pajaknya. Misalnya, tarif PPh pasal 21 dan juga PPN. Untuk pembayaran pajak, bisa melalui bank atau wajib pajak dapat melakukan pembayaran pajak melalui bank-bank yang telah ditunjuk oleh pemerintah. Kemudian bisa melalui online, melalui sistem e-banking atau aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Kemudian bisa juga melalui kios. Selain itu, pembayaran yang melalui kios tersebar di berbagai lokasi. Yang keempat adalah pembayaran tunai. Dalam kondisi tertentu, wajib pajak juga dapat melakukan pembayaran pajak secara tunai di kantor pelayanan pajak. Di sini ada pelaporan pajak. Yang pertama ada SPT, baik tahunan maupun masa secara tepat waktu dan akurat. Yang kedua ada e-filing. Menyampaikan SPT dapat dilakukan secara elektronik melalui sistem e-filing yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Kemudian yang ketiga ada pemeriksaan pajak. DJ Pajak berhak melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Kemudian di sini ada sanksi perpajakan. Sanksi administratif itu dapat berupa denda, bunga, atau kenaikan pajak yang dikenakan atas pelanggaran ketentuan perpajakan. Kemudian yang kedua, sanksi pidana dapat berupa hukuman kurungan atau penjara bagi wajib pajak yang melakukan tindak pidana di bidang perpajakan seperti penggelapan pajak. Lalu yang ketiga ada tindakan penekanan hukum. Tindakan penegakan hukum. Direktorat Jenderal Pajak dapat melakukan tindakan penegakan hukum seperti pemeriksaan, penyelidikan, dan penagihan untuk memastikan kepatuhan wajib pajak. Kemudian peran pajak dalam pembangunan negara, di sini disebutkan ada 4, yaitu yang pertama adalah sumber pendapatan negara. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan utama bagi negara yang digunakan untuk membiayai berbagai program dan kegiatan pembangunan seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. Kemudian ada pemerataan ekonomi. Sistem pajak yang adil dan progresif dapat membantu mewujudkan pemerataan ekonomi dan keadilan sosial di masyarakat, yaitu melalui redistribusi kekayaan dan juga pendapatan. Yang ketiga ada stabilitas ekonomi. Pajak juga berperan penting dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional melalui kebijakan fiskal dan moneter yang diterapkan pemerintah. Lalu yang keempat ada pembangunan berkelanjutan. Dengan memenuhi kewajiban perpajakan, masyarakat berkontribusi secara langsung dalam pembangunan nasional yang berkelanjutan demi kesejahteraan bersama. Baik, untuk topik selanjutnya yakni timbulnya pajak terutang atau materi yang kedua. Pajak terutang sendiri adalah jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Timbulnya kewajiban pajak terutang ini didasarkan pada peristiwa, keadaan, dan perbuatan yang menimbulkan kewajiban bayar pajak. Memahami proses timbulnya pajak terutang sangat penting bagi wajib pajak agar dapat memenuhi kewajiban perpajakan dengan baik. Di sini ada definisi pajak terutang. Yang pertama, pengertian dari pajak sendiri yaitu jumlah pajak yang harus
dibayar oleh wajib pajak karena suatu saat dalam masa pajak atau dalam tahunan pajak menurut peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Kemudian yang kedua ada dasar pengenaan pajaknya. Dasar pengenaan pajak adalah nilai harga penghasilan atau jumlah tertentu yang digunakan sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang. Yang ketiga ada tarif pajak. Persentase yang diterapkan berdasarkan peraturan undang-undang untuk menghitung jumlah pajak terutang. Kemudian di sini terdapat faktor-faktor timbulnya pajak terutang, di antaranya ada tiga, yakni peristiwa. Peristiwa tertentu yang terjadi seperti transaksi penjualan, kepemilikan aset, atau penghasilan dapat menjadi penyebab timbulnya pajak terutang. Keadaan, kondisi atau situasi si wajib pajak seperti kepemilikan kekayaan, kepemilikan usaha, atau status perkawinan dapat menimbulkan kewajiban pajak terutang. Kemudian yang ketiga adalah perbuatan, yakni tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh wajib pajak seperti melakukan investasi, menerima gaji, atau menjual aset dapat mengakibatkan timbulnya pajak terutang. Kemudian di sini jenis-jenis pajak terutang, itu ada pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam satu tahun pajak. Kemudian ada pajak pertambahan nilai atau PPN yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. Kemudian yang ketiga ada pajak bumi dan bangunan. Pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan bangunan. Kemudian selanjutnya ada pajak kendaraan bermotor. Pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor. Untuk perhitungan pajak terutang, jumlah pajak terutang itu dihitung dengan mengalihkan dasar pengenaan pajak dengan tarif pajak yang berlaku. Dasar pengenaan pajak dapat berupa nilai, harga, penghasilan, atau jumlah tertentu yang digunakan sebagai dasar yang diterapkan sebagai dasar untuk menghitung pajak. Sementara tarif pajak merupakan persentase yang diterapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menghitung jumlah pajak terutang. Perhitungan yang tepat dan akurat sangat penting untuk memastikan wajib pajak membayar pajak sesuai dengan ketentuan. Di sini ada saat timbulnya pajak terutang, yaitu saat terutang. Pajak terutang timbul pada saat terjadinya peristiwa keadaan atau perbuatan yang menimbulkan kewajiban wajib membayar pajak. Saat jatuh tempo, pajak terutang harus dibayar pada tanggal jatuh tempo yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Kemudian yang ketiga, saat dilaporkan, wajib pajak harus melaporkan pajak terutang dalam SPT sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan. Di sini untuk pelaporan pajak terutang, ada batas waktu pelaporan. Wajib pajak harus melaporkan pajak terutang dalam SPT sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan, yaitu paling lambat akhir bulan berikutnya setelah masa pajak atau tahun pajak terakhir atau berakhir. Kelengkapan dokumen. Dalam pelaporan pajak terutang, wajib pajak harus melengkapi dokumen-dokumen pendukung, seperti bukti potong, faktur pajak, dan catatan akuntansi, sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Lalu ada pelaporan elektronik. Saat ini, pelaporan pajak terutang dapat dilakukan secara elektronik melalui e-filing yang memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kemudian ini terdapat sanksi terkait pajak terutang. Sanksi administratif yaitu wajib pajak yang tidak membayar atau membayar kurang pajak terutang dapat dikenakan sanksi administratif berupa bunga
denda, atau kenaikan pajak. Kemudian ada sanksi pidana dalam kasus-kasus tertentu seperti penggelapan pajak atau tidak menyampaikan SPT, wajib pajak dapat dikenakan sanksi pidana berupa pidana atau denda. Kemudian ada upaya keberatan. Wajib pajak yang merasa keberatan dengan jumlah pajak terutang dapat mengajukan keberatan kepada otoritas pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian di sini ada strategi manajemen pajak terutang. Yang pertama adalah perencanaan pajak. Menyusun strategi perencanaan pajak yang efektif untuk mengoptimalkan jumlah pajak terutang dengan tetap mematuhi peraturan perpajakan. Yang kedua, ada kepatuhan pajak, yaitu memastikan pemenuhan kewajiban pajak terutang secara tepat waktu dan akurat, termasuk pelaporan dan pembayaran pajak. Kemudian yang ketiga ada optimalisasi pajak. Mengidentifikasikan peluang-peluang untuk meminimalkan pajak terutang dengan tepat, tetap mematuhi ketentuan perpajakan dan yang berlaku. Kemudian untuk poin yang ketiga, di sini kita akan membahas tentang jenis-jenis pajak penghasilan. Pajak penghasilan atau PPH merupakan salah satu jenis pajak yang dikenakan kepada individu maupun badan usaha atas penghasilan yang diperoleh selama 1 tahun pajak. Terdapat beberapa jenis pajak penghasilan yang harus dipahami oleh wajib pajak. Mulai dari pajak penghasilan orang pribadi, pajak penghasilan badan, pajak penghasilan final, hingga berbagai pasal-pasal terkait PPH lainnya. Pemahaman yang baik mengenai jenis-jenis pajak penghasilan ini akan membantu wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya secara benar dan tepat waktu. Di sini ada PPOB atau pajak penghasilan orang pribadi. Subjek pajak orang pribadi yang memiliki penghasilan di atas penghasilan tidak kena pajak atau PTKP akan dikenakan pajak penghasilan orang pribadi. Kemudian tarif pajak penghasilan orang pribadi bersifat progresif dengan tarif mulai dari 5% hingga 30%, bergantung pada besarnya penghasilan. Lalu kewajiban lapor. Orang pribadi yang memiliki penghasilan wajib melaporkan surat pemberitahuan atau SPT tahunan pajak penghasilan orang pribadi. Kemudian di sini ada pajak penghasilan badan. Untuk subjek pajaknya yaitu badan usaha, baik dalam bentuk perseorangan terbatas, perseroan terbatas, firma, koperasi, maupun bentuk lainnya yang memperoleh penghasilan selama 1 tahun pajak. Dan untuk tarif pajak badan adalah sebesar 22% dari laba kena pajak perusahaan. Nah, untuk kewajiban lapornya, badan usaha wajib menyampaikan surat pemberitahuan atau SPT tahunan pajak penghasilan badan. Kemudian di sini ada pajak penghasilan final. Karakteristiknya yaitu pajak penghasilan final, pajak yang bersifat final artinya tidak dapat dikreditkan atau dikompensasikan dengan pajak lainnya. Kemudian untuk objek pajak dari final ini adalah beberapa jenis penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan final antara lain yaitu bunga deposito, penghasilan dari penjualan saham di bursa efek, dan penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan. Kemudian tarif dari pajak penghasilan final yaitu bervariasi, bergantung pada jenis penghasilan yang diperoleh. Kemudian di sini ada pajak penghasilan pasal 21, itu objek pajaknya dikenakan, PPH pasal 21 dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak
orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan. Kemudian untuk pemotongan pajaknya, pemberi kerja termasuk instansi pemerintah wajib memotong, menyetor, dan melaporkan PPh pasal 21 atas penghasilan yang dibayarkan kepada karyawan. Tarif pajaknya, tarif PPh pasal 21 bersifat progresif, mulai dari 5% hingga 30% sesuai dengan besarnya penghasilan karyawan. Kemudian di sini ada pajak penghasilan pasal 22. Impor barang. PPh pasal 22 dikenakan atas impor barang baik wajib pajak maupun bukan wajib pajak. Kemudian pasal 22 penjualan barang. PPh pasal 22 juga dikenakan atas penjualan barang yang dilakukan oleh badan usaha milik negara atau BUMN tertentu. Kemudian yang ketiga, untuk pemungutan PPh pasal 22, instansi atau lembaga tertentu seperti Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Kemudian di sini ada pajak penghasilan pasal 23. Pemotongan pajak untuk PPh pasal 23 merupakan pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap. Kemudian untuk objek pajaknya, objek pajak dari PPh pasal 23 ini meliputi dividen, bunga, royalti, sewa, dan imbalan jasa tertentu. Untuk pemotong pajaknya, pihak yang wajib memotong dan menyetor lalu melaporkan PPh pasal 23 ini adalah pihak yang membayarkan penghasilan tersebut. Kemudian ini ada pajak penghasilan pasal 23. Itu ada kredit pajak luar negeri. PPh pasal 24 mengatur mengenai kredit pajak atas penghasilan yang telah dikenakan pajak di luar negeri dan dapat dikreditkan di Indonesia. Kemudian untuk wajib pajaknya, kredit pajak luar negeri dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak dalam negeri yang memperoleh penghasilan dari luar negeri. Kemudian untuk perhitungan kredit pajak sendiri, besaran kredit pajak luar negeri yang dapat dikreditkan di Indonesia dibatasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kemudian di sini ada pajak penghasilan pajak penghasilan pasal 25. Untuk objek pajaknya yaitu pembayaran pajak penghasilan secara angsuran setiap bulan. Kemudian wajib pajaknya sendiri yaitu wajib pajak orang pribadi dan badan yang memiliki penghasilan bruto tahunan melebihi penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Untuk perhitungannya, jumlah angsuran bulanan dihitung berdasarkan SPT tahunan tahun sebelumnya. Kemudian untuk pemanfaatannya sendiri, yaitu memudahkan pembayaran pajak secara berkala dan meringankan badan pembayaran di akhir tahun. Kemudian di sini ada pajak penghasilan pasal 26. Objek pajak dari PPh pasal 26 dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak luar negeri. Kemudian untuk tarif pajaknya, tarif PPh pasal 26 adalah sebesar 20% dari jumlah bruto penghasilan yang dibayarkan, kecuali untuk jenis-jenis penghasilan tertentu yang diatur dengan peraturan pemerintah. Kemudian yang ketiga ada pemotong pajak. Pihak yang wajib memotong, menyetor, dan melaporkan PPh pasal 26 adalah pihak yang membayarkan penghasilan tersebut. Kemudian untuk pembahasan yang keempat atau yang terakhir, di sini ada pajak bumi dan bangunan. PBB adalah salah satu jenis pajak yang dibebankan atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan bangunan. PBB memainkan peran yang penting dalam sistem perpajakan di Indonesia, memberikan kontribusi signifikan bagi pendapatan daerah dan membantu membiayai pembangunan infrastruktur serta pelayanan publik.
Definisi dan ruang lingkup PBB. PBB adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan atau bangunan. Pajak ini dikenakan kepada orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai hak atas tanah dan atau yang memiliki, menguasai dan atau memanfaatkan bangunan. Lalu ruang lingkup PBB sendiri yaitu objek pajak meliputi semua tanah dan bangunan yang ada di wilayah Indonesia, kecuali untuk objek-objek tertentu yang diatur dalam undang-undang. Hal ini termasuk rumah tinggal, gedung perkantoran, pabrik, toko, dan berbagai jenis bangunan lainnya. Untuk subjek PBB, orang pribadi atau badan yang memiliki, menguasai, dan atau memanfaatkan tanah dan atau bangunan. Mereka diwajibkan membayar PBB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian dasar hukum PBB di sini ada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985. Undang-undang ini mengatur tentang pajak bumi dan bangunan sebagai salah satu jenis pajak pusat yang dikenakan kepada wajib pajak. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994, yaitu undang-undang ini merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 yang memperluas objek dan subjek PBB. Kemudian untuk yang terbaru, itu ada Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000. Peraturan ini mengatur tentang tata cara pemungutan pajak bumi dan bangunan yang lebih rinci, termasuk penentuan nilai jual objek pajak atau NJOP. Subjek dan objek PBB. Untuk subjek PBB, orang pribadi atau badan secara nyata mempunyai sesuatu hak atas bumi dan atau memperoleh manfaat atas bumi dan atau memiliki, menguasai, dan atau memanfaatkan bangunan. Kemudian untuk objek PBB yaitu bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh pribadi atau badan, kecuali untuk objek-objek tertentu yang diatur dalam undang-undang. Lalu yang ketiga ada objek yang tidak termasuk PBB, itu adalah objek-objek seperti tanah dan bangunan yang digunakan untuk kepentingan umum, fasilitas sosial, dan fasilitas umum. Kemudian yang keempat ada hak atas bumi. Hak atas bumi dapat berupa hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, serta hak-hak lain yang ditetapkan dalam undang-undang. Kemudian di sini ada NJOP atau nilai jual objek pajak. Pengertian dari NJOP sendiri adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual-beli yang terjadi secara wajar. Dan bila mana tidak terdapat transaksi jual-beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis atau nilai perolehan baru atau NJOP pengganti. Untuk penentuan NJOP ditentukan oleh DJ Pajak dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti lokasi, jenis, peruntukan, ukuran, serta kondisi dari objek pajak. NJOP ditetapkan setiap 3 tahun sekali, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun. Kemudian ada peran NJOP. NJOP menjadi dasar perhitungan besarnya PBB yang harus dibayarkan oleh wajib pajak. Semakin tinggi NJOP, maka semakin besar pula PBB yang harus dibayar. Kemudian ada keberatan atas NJOP. Wajib pajak dapat mengajukan keberatan atas NJOP yang ditetapkan oleh DJ Pajak
jika merasa NJOP tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Kemudian di sini ada tarif dan perhitungan. Untuk tarif PBB sebesar 0,5% dari NJOP. Kemudian untuk rumusnya yaitu jumlah PBB yang harus dibayar sama dengan tarif PBB dikalikan NJOP. Kemudian untuk pengurangan pajaknya sebesar 12 juta untuk objek pajak berupa rumah tinggal. Lalu untuk objek pajak tidak kena pajak adalah tanah dan bangunan yang digunakan untuk kepentingan umum, sosial, dan keagamaan, dibebaskan dari PBB. Kemudian untuk tata caranya, yaitu pembayaran dapat dilakukan secara tunai di bank, persepsi atau secara online melalui fasilitas e-billing, kemudian e-billing, mohon maaf. Kemudian untuk selanjutnya ada jatuh tempo, PBB harus dibayarkan selambat-lambatnya 6 bulan sejak diterimanya surat pemberitahuan pajak terutang atau SPPT. Untuk angsuran, wajib pajak dapat meminta untuk membayar PBB secara angsuran, yaitu sebanyak-banyaknya 2 kali angsuran dalam 1 tahun pajak. Kemudian di sini terdapat sanksi atas PBB jika dilakukan pelanggaran atau tidak membayar untuk PBB ya. Ada sanksi administrasi PBB. Jenis sanksinya ada bunga. Secara bunga itu 2% per bulan dari jumlah pajak yang tidak atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 bulan. Kemudian ada kenaikan sanksinya. Sanksi kenaikan sebesar 25% dari pokok pajak untuk pembayaran setelah lewat 1 bulan sejak jatuh tempo. Untuk sanksi denda, 500.000 untuk setiap surat tagihan pajak atau STP yang diterbitkan. Kemudian di sini terdapat sedikitnya 3 manfaat dari hasil penerimaan PBB. Hasil penerimaan PBB merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang cukup signifikan. Penerimaan PBB digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di daerah. Kemudian alokasi dana, 10% dari penerimaan PBB dialokasikan untuk anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN, sedangkan 90% sisanya menjadi pendapatan asli daerah atau PAD yang digunakan oleh pemerintah daerah. Kemudian yang ketiga ada pemanfaatan dananya. Dana PBB yang menjadi PAD digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, serta program-program pemberdayaan masyarakat di daerah. Pajak bumi dan bangunan atau PBB merupakan salah satu kontributor penting bagi pendapatan daerah di Indonesia. Pemahaman yang baik tentang definisi, ruang lingkup, dasar hukum, subjek dan objek, serta tata cara pembayarannya akan membantu wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Selain itu, pemanfaatan hasil penerimaan PBB yang transparan dan akuntabel oleh pemerintah daerah dapat mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video.